VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Waktunya kita bersiap menjalani aktivitas pekan yang baru. Bersama VOA This Morning, Senin 30 September 2024. Dari Studio 17 di Washington DC, saya Madioni ditemani teknisi Hamzah Jumbe dan produser Jimmy Manan. Laporan utama pagi ini diantaranya tentang Israel yang kembali melancarkan serangan udara ke Lebanon. Hassan Nasrallah, the leader of an evil terrorist organization. Hassan Nasrallah, pemimpin organisasi teroris jahat, teroris-teroris senior yang dibasmi bersamanya dan markas besar pusat adalah target militer yang sah menurut hukum internasional. Dan juga tentang Pilkada Jatim yang memanas dengan persaingan 3 perempuan untuk jabatan nomor 1 di provinsi ini. Tapi setidaknya berdasarkan potret pertengahan September, itu Hovifah Emil Dardak unggul signifikan dibanding peringkat kedua dan ketiga. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan di YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Utami Husin. Selamat pagi. Israel mengatakan mereka membombardir target Houthi di Yaman pada hari Minggu 29 September sebagai tanggapan atas tembakan rudal oleh militan yang bersekutu dengan Iran itu ke arah Israel selama 2 hari belakangan. Ini menandai front baru dalam pertempuran di Timur Tengah. Serangan ini berlangsung sehari setelah Hizbullah mengumumkan bahwa pemimpinnya Hassan Nasrallah tewas dalam serangan udara Israel hari Jumat. Hari Minggu, militer Israel mengatakan telah membunuh Nabil Kauk, wakil ketua Dewan Pusat Hizbullah, sehari sebelumnya. Serangan Israel menewaskan sedikitnya 4 orang dan melukai 29 lainnya, kata Kementerian Kesehatan yang dikelola Houthi dalam sebuah pernyataan. Militer Israel mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa puluhan pesawat termasuk jet-jet tempur menyerang pembangkit-pembangkit listrik serta pelabuhan laut di Ras Isa dan Hodeidah. Bombardemen Israel yang semakin intensif telah meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik itu dapat lepas kendali dan berpotensi melibatkan Iran maupun Amerika, sekutu terdekat Israel. Amerika hari Minggu mengatakan telah mengizinkan militernya untuk menggalang kekuatan di kawasan sambil mendesak penyelesaian diplomatik. We have to be prepared for some sort of response. We have to make sure that we are ready, and we are. We believe we have the force capability we need in the region. John Kirby, penasihat komunikasi keamanan nasional Gedung Putih dalam acara ABC This Week, hari Minggu mengatakan Amerika harus bersiap menghadapi sejumlah respons. Kita harus memastikan bahwa kita siap dan kita memang siap. Kami percaya kita memiliki kemampuan pasukan yang dibutuhkan di kawasan. Sementara itu, militer Amerika hari Minggu mengatakan sedang meningkatkan kemampuan dukungan udaranya di Timur Tengah dan meningkatkan kesiagaan pasukannya untuk dikerahkan ke kawasan itu, sambil memperingatkan Iran agar tidak meluaskan konflik yang sedang berlangsung. Pernyataan itu muncul 2 hari setelah Presiden Joe Biden mengarahkan Pentagon untuk menyesuaikan postur pasukan Amerika di Timur Tengah di tengah-tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa pembunuhan pemimpin Hizbullah yang didukung Iran oleh Israel dapat mendorong Teheran melakukan pembalasan. Amerika bertekad untuk mencegah Iran dan mitra-mitra serta proksi dukungan Iran memanfaatkan situasi atau memperluas konflik, kata juru bicara Pentagon Majen Patrick Ryder dalam sebuah pernyataan. Ia juga memperingatkan bahwa jika Iran atau kelompok-kelompok yang didukung Teheran menggunakan momen ini untuk menyerang personel atau kepentingan Amerika di kawasan, Amerika akan mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk membela rakyat. Presiden Joe Biden sewaktu berbicara kepada wartawan sebelum menaiki pesawat kepresidenan Amerika Air Force One pada hari Minggu menyebut dampak badai Helene tragis dan mengatakan bahwa tim-tim FEMA atau Badan Penanggulangan Darurat Federal telah berada di lapangan di Florida. Yes, it's tragic. As a matter of fact, we're trying to get the exact number. My FEMA advisor is on the ground in Florida right now. Biden mengatakan, ya ini tragis. Sebenarnya kami sedang berupaya mendapatkan angka yang pasti. Para penasihat FEMA berada di lapangan di Florida sekarang.
Biden menarik perhatian pada kesenjangan dalam penilaian kerusakan antara otoritas lokal dan badan-badan federal dan mengatakan kehancuran akibat badai tersebut mengejutkan. Ia menegaskan bahwa pemerintah federal telah mengerahkan sumber daya yang signifikan sebelumnya, bahkan melebihi apa yang diminta. Kapal-kapal patroli dan helikopter melanjutkan pencarian hari kedua di dekat Pulau El Hierro, Spanyol, setelah layanan darurat menerima permintaan tolong dari kapal itu pada Sabtu dini hari. Mereka mengatakan angin dan jarak pandang yang buruk membuat upaya pertolongan sangat sulit. Kapal itu tenggelam pada waktu upaya penyelamatan berlangsung. Para petugas penyelamat berhasil mengangkat 27 dari 84 migran dari kapal itu. Tetapi sedikitnya 9 orang tewas, termasuk seorang anak dalam insiden tersebut, kata pihak berwenang. Candelaria Delgado, Kepala Departemen Kesejahteraan Sosial Regional Kepulauan Canary, mengatakan anak-anak di bawah umur yang diselamatkan telah dibawa ke sebuah pusat penampungan sementara. Ia mendesak pemerintah Spanyol untuk mengaktifkan mekanisme dengan Uni Eropa yang akan memungkinkan anak-anak di bawah umur dipindahkan ke bagian lain benua itu. Ia mengatakan pulau itu memerlukan bantuan untuk menangani krisis kemanusiaan. Sambil bersiap menghadapi nasib mereka yang belum ditemukan, Delgado mengatakan insiden ini akan menjadi krisis terbesar yang pernah dialami Kepulauan Canary dalam 30 tahun. Seorang lelaki ditangkap setelah diduga menyulut kebakaran di kota Essen, Jerman Barat yang melukai 30 orang. Lelaki itu juga menabrakkan van ke 2 toko, kata pihak berwenang hari Minggu. Layanan darurat diberitahu mengenai 2 kebakaran di bangunan hunian secara berurutan selepas pukul 5 sore pada hari Sabtu. VOA This Morning, PBB dan sejumlah pemimpin dunia mengungkapkan keprihatinan mereka atas meningkatnya kekerasan antara Israel dan Hezbollah di Lebanon. Tim VOA melaporkan. Sehari setelah Hizbullah mengukuhkan tewasnya pemimpin kelompok itu dan beberapa komandan seniornya, militer Israel pada hari Minggu mengatakan mereka telah membunuh tokoh senior Hizbullah lainnya, Nabil Kaouk. Hizbullah belum mengomentari nasib Kaouk yang menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pusat Hizbullah, namun para pendukungnya telah mengirimkan pesan duka untuknya sejak Sabtu, hari Kaouk dilaporkan tewas akibat serangan udara. Juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan bahwa pembunuhan tokoh-tokoh senior Hizbullah bisa dibenarkan. Hassan Nasrallah, the leader of an evil terrorist organization. Hassan Nasrallah, pemimpin organisasi teroris jahat, teroris-teroris senior yang dibasmi bersamanya dan markas besar pusat adalah target militer yang sah menurut hukum internasional. Stephen Dujarric, jurubicara Sekjen PBB Antonio Guterres, pada hari Sabtu dalam sebuah pernyataan tertulis mengungkapkan saat prihatin dengan peningkatan dramatis kekerasan di Beirut, Lebanon dalam 24 jam terakhir. Siklus kekerasan ini harus dihentikan sekarang dan semua pihak harus mundur. Rakyat Lebanon, rakyat Israel, serta wilayah yang lebih luas tidak mampu menghadapi perang habis-habisan ini, katanya dalam pernyataan itu. Menteri Kesehatan Lebanon, Firas Abiad, melaporkan jumlah korban tewas di negaranya akibat serangan udara Israel terus meningkat. Abiad sendiri menyebut para korban tewas sebagai martir. Di Oktober 23, Sejak peristiwa dimulai pada Oktober 2023, sudah ada 1.640 martir yang gugur, termasuk 104 anak-anak dan 197 perempuan, serta 8.408 luka-luka. Dan perlu kami sampaikan bahwa masih ada martir di bawah reruntuhan, orang-orang yang dinyatakan hilang, dan mayat-mayat. Penjabat Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengadakan rapat kabinet pada Sabtu malam. Ia mengutuk sikap Israel yang mengabaikan hukum dan legitimasi dan menyebut serangkaian serangan di Beirut Selatan sebagai bukti nyata. Mikati menegaskan kembali seruannya kepada masyarakat internasional agar berupaya menghentikan agresi Israel dan memaksanya mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani selain mengutuk serangan udara Israel, mengumumkan 3 hari berkabung nasional untuk menghormati kemartiran Nasrallah. Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan Israel membunuh pemimpin Hizbullah dengan mengatakan hal tersebut akan membawa konsekuensi yang sangat buruk bagi Lebanon dan seluruh Timur Tengah. Rusia meminta Israel untuk segera menghentikan operasi militer guna menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya mediasi damai. Arif Budiman, VOA Washington. Koalisi
Koalisi global untuk memastikan kekalahan teroris kelompok negara Islam atau ISIS mengakhiri misi militernya di Irak. Pejabat Amerika mengatakan sebuah rencana 2 tahap tidak akan menghalangi operasi kontra ISIS di tempat lain di kawasan tersebut, tetapi tidak memberikan rincian tentang jumlah pasokan Amerika di negara itu. Berikut laporan Carla Babb, wartawan VOA di Pentagon. 10 tahun lalu, kelompok negara Islam atau ISIS menimbulkan kehancuran di Irak dan Suriah. Amerika Serikat dan koalisi negara-negara bergabung dengan mitra-mitra mereka di Irak dan Suriah untuk mengalahkan teroris yang telah menguasai hampir sepertiga dari kedua negara tersebut. Setelah ISIS dikalahkan, sekitar 2.500 tentara Amerika tetap tinggal di kawasan itu untuk melatih warga Irak dan melakukan operasi bersama kontra teror. Sabrina Singh adalah wakil juru bicara Departemen Pertahanan Amerika. That mission is changing from the global coalition to a bilateral security partnership. Misi itu berubah dari koalisi global menjadi kemitraan keamanan bilateral dengan pemerintah Irak. Sabrina Singh mengatakan kepada para wartawan pada hari Jumat bahwa pengumuman tersebut tidak sama dengan penarikan pasukan Amerika. Namun, wakil juru bicara Pentagon itu tidak menjelaskan berapa banyak jumlah pasukan yang akan tetap tinggal dan di mana mereka akan ditempatkan. Kembali Sabrina Singh menambahkan, The US is not withdrawing from Iraq. Amerika Serikat tidak akan menarik diri dari Irak. Tidak, saya tidak bisa memberikan informasi tentang jumlah dan posisi pasukan Amerika itu nantinya. Saya pikir saya bisa mengatakan bahwa jejak kita akan berubah di dalam negeri itu. Tahap pertama perjanjian akan segera dimulai dengan pasukan koalisi menyelesaikan upaya mereka di Irak paling lambat 1 tahun dari sekarang. Tahap kedua memungkinkan sisa pasukan untuk tetap berada di Irak setidaknya selama 1 tahun untuk mendukung upaya kontraterorisme di negara tetangga, Suriah. Menteri Pertahanan Irak mengatakan kesepakatan itu akan membuat sebagian besar pasukan Amerika di Irak meninggalkan negara itu dalam 2 tahun ke depan. Namun Perdana Menteri Irak telah membuka kemungkinan bahwa kolaborasi militer dapat terus berlanjut, sementara para analis khawatir bahwa kelompok teror itu akan bangkit kembali. Kekhawatiran demikian diantaranya disampaikan oleh Charles Lister, Direktur Program Suriah dan Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme di Middle East Institute, sebuah lembaga pemikir non-partisan di Washington, D.C. Dia berbicara dengan VOA melalui tautan Zoom. The warnings from those of us who have been following this particularly closely. Peringatan dari kami yang telah mengikuti ini dengan seksama adalah bahwa kebangkitan kelompok ISIS di Gurun Tengah ini pada akhirnya akan meluas ke seberang Sungai Efrat. Limpahan ke seberang sungai itu sekarang menjadi kenyataan yang sangat nyata dan dapat diprediksi bahwa fase kebangkitan kembali berikutnya akan meluas ke Irak. Sementara itu, militer Amerika pada hari Minggu mengatakan 37 militan terkait kelompok ekstremis ISIS dan Al-Qaeda tewas dalam 2 serangan udara di Suriah. Untuk Carla Babb dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Pendengar, pemilihan umum kepala daerah atau pilkada secara serentak digulirkan pada 27 November 2024. Jawa Timur menjadi salah satu dari 37 provinsi yang akan menggelar pilkada. Terdapat 3 pasangan calon yang akan berebut kursi gubernur dan ketiganya adalah perempuan. Bagaimana gambaran persaingan di pilkada Jawa Timur? Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya. 3 Serikandi yang bersaing itu adalah Khofifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan Lulu Nur Hamidah. Khofifah didukung 15 partai politik, Risma didukung 3 partai politik, dan Lulu didukung 1 partai politik. Hasil survei yang dilakukan indikator pada 9 hingga 14 September 2024 menyebutkan pasangan calon Khofifah Indar Parawansa Emil Elistianto Dardak memperoleh sekitar 61% suara. Disusul Tri Risma Harini, Zahrul Asar Asumta atau Gus Hans dengan 26% dan Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim 2,2%. Pendiri dan peneliti utama indikator Burhanuddin Muhtadi pada keterangan persnya Minggu menyebutkan beberapa simulasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkenalan dan keterpilihan kandidat yang disimulasikan secara perorangan maupun dengan pasangannya. Hasilnya menyebutkan Gubernur petahana Khofifah masih cukup dominan dalam beberapa survei. Meski demikian, kata Burhanuddin, Khofifah harus berhati-hati karena 2 saingannya juga berpotensi meningkatkan perolehan suara. Tetapi setidaknya berdasarkan potret pertengahan
September itu Hovifah Emil Dardak unggul signifikan dibanding peringkat kedua dan ketiga. Nah, di antara dua rival Hovifah, Mbak Risma relatif punya peluang untuk menyaingi Mbak Hovifah, meskipun lagi-lagi buat Mbak Lulu kalau ingin menaikkan elektabilitas, mau tidak mau tingkat kekenalan Mbak Lulu maupun Lukmanul Hakim harus digenjot semaksimal mungkin. Keunggulan Khofifah, kata Burhanuddin, karena faktor keterkenalan dan telah memimpin Jawa Timur selama 5 tahun. Apalagi pilkada kali ini merupakan yang keempat bagi Khofifah. Meski demikian, katanya, Khofifah kalah dari Risma dalam 5 kualitas personal. Indikator menyebutkan kualitas yang dimaksud adalah perhatian kepada masyarakat, jujur dan bisa dipercaya, bersih dari korupsi, serta tegas dan berwibawa. Khofifah, ujar Burhanuddin, unggul dari Risma dalam variabel kemampuan memimpin. Berpengalaman di pemerintahan ini, Mbak Hovifah sedikit lebih unggul, disusul Mbak Risma. Kemudian orang yang tegas berwibawa di sini justru yang unggul adalah Risma. Jadi kalau misalnya variabel ketegasan atau berwibawa itu yang meningkat, itu yang diuntungkan adalah Risma. Jadi Risma punya keunggulan terutama dari sisi karakter di persepsi tegas. Kemudian perhatian sama rakyat, Risma juga sedikit lebih unggul. Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, mengatakan kontestasi politik di Jawa Timur menjadi arena yang menantang dan rumit mengingat provinsi itu tidak ramah terhadap pendatang baru. Kelas politik itu kan bisa beragam ya. Contohnya dukungan terhadap capres. Itu kemarin Bu Khofifah mendukung Pak Prabowo sehingga bisa menang di Jawa Timur, sehingga Pak Prabowo akan punya kewajiban untuk membalas Bu Khofifah, dan Pak Jokowi juga. Bu Khofifah ketua Muslimat, Bu Khofifah incumbent. Surplus seperti itu yang akan nanti menentukan tingkat elektabilitasnya. Semakin banyak surplus yang dimiliki oleh para kandidat-kandidat itu, maka elektabilitasnya tentu akan semakin tinggi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.